Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iri salihin ila an qala tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, di malam hari yang mulia, malam Jumat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih di dalam kitab Aqidatul Awam. Pembahasan masih membahas mengenai al-imanu bil malaikah, beriman, yakin dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sudah kita ketahui kemarin jumlahnya para malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka melainkan Allah, karena banyaknya adat dan jumlah mereka. Tetapi yang wajib kita imani, kita mengetahui secara tafsir, secara terperinci ngaran malaikatnya, kemudian tugasnya. Nah, itu ada 10 orang malaikat. Maka kata beliau tafsilu ashrin, mengetahui secara tafsil itu wajib. Ashrin 10 orang malaikat. Minhum, daripada mereka yang 10 tersebut, yang pertama adalah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibrilu alaihi salam, yaitu malaikat Jibril. Fajibrilu muwakkalun bil wahyi. Adapun malaikat Jibril ini, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk mengantarkan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ketahuilah sesungguhnya
Al-Quran itu, kalamullah itu tanzilu Rabbil Alamin, sungguh adalah turunnya itu dari Tuhan Rabb semesta alam, pemilik semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, turun dengannya atau dibawa oleh siapa yang membawa? Ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemana turunnya? Ala qalbika, ke atas hati engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu pada asalnya daripada Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, turunnya ke hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah setelah itu diucapkan dengan lisan, kemudian terus lagi dipelajari oleh sahabat, ada di hati para sahabat, sampai Al-Quran itu ada sampai sekarang ini, hurufnya tidak berubah sampai hari kiamat, sampai nanti di akhir zaman Allah akan mengangkat Al-Quran itu dari mushaf dan dari dada-dada dari hati orang beriman. Ada saatnya sebelum hari kiamat, maka hadisnya itu ketika di pagi hari mereka hendak membaca Al-Quran, membuka mushaf, maka mushaf itu putih bersih, tidak ada lagi tulisannya. Ketika orang yang menghafal Al-Quran, dia hafal surah An-Nas, surah Al-Ahad, hafal Al-Fatihah, ketika hendak membaca, maka mereka tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Ketika itu mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat. Nah, jadi asal muasal Quran itu letaknya tuh di hati. Nah, bila ini Al-Quran tadi masuk ke hati, maka Al-Quran itu jadi remote jadinya. Remote yang bisa mengontrol mata, remote yang bisa mengontrol telinga, remote yang bisa mengontrol tangan. Cuman amunnya belum masuk ke hati, walaupun lancar membaca, walaupun harap membaca, bahkan juara di setiap pertandingan, tetapi Al-Qurannya belum masuk ke hati, maka Al-Quran itu belum jadi remote lagi untuk dirinya. Jadi kadang-kadang orang yang baca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknat dia. Na'udzubillah, kita berlindung daripada itu. Ya, kita membaca dalam Al-Quran, ala laknatullahi alal kadhibin, sesungguhnya laknat Allah ke atas orang berdusta. Nak membaca ini berdusta, hebat, maka langsung dilaknat. Seorang membaca Quran menyuruh melaknat diri seorang. Na'udzubillah, kita berlindung daripada itu. Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Ujar Quran, bukan berzina, jangan dekati zina. Bagaimana kalau sambil baca Quran melihat bibinian yang bungas sehingga nafsu dengannya sambil baca Al-Quran, sambil baca Al-Quran, melihat bibirnya, melihat suaranya sehingga ada nafsu. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Kiaskan lagi dengan yang lain. Tapi apabila Quran tadi sudah masuk ke hati seseorang, maka dia akan menjadi remote untuk mengontrol dirinya. Ini Al-Quran jangan kayak itu. Al-Quran qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Al-Quran itu katakan kepada orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Wahai orang-orang yang perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi Al-Quran itu akan jadi remote control apabila sudah masuk ke hati, karena asal muasalnya adalah di dalam hati. Tapi harus kita pelajari dahulu, harus kita pelajari cara membacanya dengan tajwidnya semuanya. Suatu saat dia akan masuk ke dalam hati. Ciri masuk ke dalam hati tadi, lalu jadi remote mengontrol diri kita. Nah, maka Jibril alaihissalam, beliau itu tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, ini hebatnya Al-Quran, ujar ulama. Malaikat yang tugasnya membawa Al-Quran, maka malaikat itu menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpin para malaikat.
yaitu paling mulia di antara malaikat. Ketika Quran tadi turun kepada seorang nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik rasul, sebaik-baik nabi. Nah, ketika Al-Quran itu turun kepada umat baginda Nabi Muhammad, maka umat baginda Nabi Muhammad ini menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat. Dari segi umum atau dari umat-umat terdahulu sampai umat akhir zaman, maka yang paling mulia adalah umat baginda Nabi Muhammad karena diturunkan Al-Quran. Kemudian dari golongan lagi ada sekelompok umat baginda Nabi Muhammad yang paling afdal. Ketika kelompok itu sibuk dengan Al-Quran, maka kelompok itu akan menjadi sebaik-baik kelompok di mata Allah dan di mata baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mau belajar Al-Quran. Apabila Al-Quran ini berada di hati seseorang, maka hati itu akan menjadi hati yang paling baik. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad, apabila Al-Quran itu ada di rumah seseorang, maka rumah itu akan menjadi rumah yang paling baik. Itu hebatnya Al-Quran. Nah, hati, ada semua hati sama, tapi hati yang menyimpan Al-Quran, ujar Nabi, apa hadisnya itu? Sesungguhnya Al-Quran itu menyimpan ilmu kenabian. Tidaklah seseorang menghafal Al-Quran, kecuali dia menyimpan ilmu-ilmu kenabian di dalam hatinya. Orang yang dalam hadis riwayat yang lain, orang yang hatinya kosong dari Al-Quran adalah seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Rumah kosong, coba dia makan rumah ada didiami 10 tahun. Pas ada orang mendiami di situ bermalam semalaman kayak apa? Mungkin ada orangnya, yalah, bisa bernampak orangnya. Kayak itu tuh Al-Quran. Lewat sehari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang dibacakan Al-Quran, ada yang menghuni di hati itu. Yang menghuni itu jin, didemit, hantu. Itu yang menghuni di rumah itu karena kosong. Tapi rumah yang dibacakan Al-Quran akan menjadi rumah yang paling afdal. Dan guru kita Al-Habib Umar dalam minggu-minggu ini beliau mentakkidkan kepada kita setiap orang Islam untuk membaca awal surah Al-Kahfi dan 10 ayat di awal surah Al-Kahfi dan 10 akhir di surah Al-Kahfi, karena kita ini berada sudah di akhir-akhir zaman. Mungkin memasuki akan ada tanda-tanda hari kiamat. Nanti apabila sudah memasuki tandanya, maka akan berketerusan sampai nanti turunnya Dajjal. Hadisnya itu orang yang mengamalkan membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, maka dia terpelihara daripada Dajjal. Itu dari awal sampai akhir, itu hadisnya. Kemudian hadis yang 10 awal dan 10 akhir itu apabila bertemu Dajjalnya. Bila bertemu dengan Dajjalnya atau anak buah Dajjal, bertemu di jalan misalnya, kita anak kamuntai bertemu misalnya di jalan, atau anak kemananya kayaknya datang, maka kamuntai datang, kalau bio ada kita ini datang juga. Tidaklah ada tempat di dunia kejar Nabi kecuali didatangi oleh Dajjal. Nah seperti itu. Maka nang dibaca langsung ketika bertemu itu adalah 10 awal dan 10 akhir. Kayak apa kita anak membaca, amunnya kan ingat membawa Qurannya. Amunnya kita sudah rancak tiap malam, makanya sering pesan tiap malam dan mulai malam ini dijaga. Dijaga. Jadi kayak hafal kita, ibaratnya tuh Yasin. Tak mudah aja Yasin wal Qur'an hakim innakalamina mursalin. Kita hafal kita loh, karena rancak dibaca. Kayak itu juga diamalkan, diwiritakan. Bila kita bertemu Dajjal, kita baca awal surah Al-Kahfi atau akhir surah Al-Kahfi tadi, maka Dajjal dan anak buahnya itu kadang melihat kita. Kita nih ada jurus bahilang ngarannya. Bila baca ayat tadi, bahilang kita. Akan melihatnya, kita jalan naiknya akan melihat orang kita.
Nah, ini Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran itu dibawa oleh seorang malaikat, maka malaikat tadi menjadi semulia-mulianya malaikat. Nah, yaitu malaikat Jibril. Nah, kemudian di sini Jibril itu bentuknya seperti apa? Maka dalam riwayat-riwayat disebutkan Jibril itu memiliki 600 sayap. Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap Jibril apabila beliau membentangkan sayapnya maka akan menutupi alam semesta ini, menutupi jagat raya. Itu satu sayap Jibril. Nah, bagaimana besarnya Jibril? Cuman Jibril sendiri tidak datang kepada baginda Nabi Muhammad dengan bentuk sidin yang asli kecuali 2 kali saja. Nah, adapun yang biasa membawa wahyu itu tidak berbentuk asli beliau, bisa berbentuk seorang laki-laki yang bernama Dihya Al-Kalbi tadi, atau bentuk yang lain yang pastinya adalah bentuk yang indah, yang baik. Nah, tetapi dengan tidak bentuk asli beliau ini. Itu malaikat yang sangat besar. Busana beliau itu adalah putih laksana mutiara yang larut dan rupa yang elok dan kekuatan yang sangat dahsyat. Itu yang ada di mana? Di dalam surah An-Najm. Nah, itu malaikat Jibril. Kemudian di sini ada permasalahan berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau Jalaluddin As-Suyuti, apakah Jibril itu beliau turun lagi ke permukaan bumi setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad? Nah, Jibril tadi kan tugas sidin maka menyampaikan wahyu, sedangkan wahyu itu sudah kada turun lagi, kada ada lagi orang yang dituruni wahyu, artinya jadi nabi itu kada ada lagi. Nah, apakah sidin kada turun lagi ke bumi? Maka ujar beliau bahwasanya pendapat mengenai Jibril itu tidak lagi turun setelah kematian atau meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, la asghalahu, tidak ada asalnya, yaitu tidak ada Al-Quran yang mengatakan seperti itu, tidak juga hadis-hadis yang sahih yang mengatakan seperti itu. Berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa innahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in. Sesungguhnya Jibril itu, malaikat Jibril itu, beliau hadir di kematian orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Bila orang itu meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan toharah atau dalam keadaan wudu, maka ketika meninggal dunia itu maka dihadiri oleh malaikat Jibril. Nah, ini fadilah kita ini meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Nah, jadi hendak kemana kita wudu, hendak guring wudu, hendak tulak ke pasar wudu, hendak kemana tulak wudu. Kita kada tahu apa yang terjadi kena di jalan, nah, apa yang terjadi setelahnya. Cuman bila kita tadi meninggal dunia, datang kematian dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka akan hadir ketika itu malaikat Jibril. Dalam riwayat lain, man atahul maut, ini fadilah berwudu. Barang siapa yang mendatangi akan dia oleh kematian, artinya datang kematian kepadanya, wa huwa ala wudu'in, dan dia dalam keadaan berwudu, wa tiya syahadah, maka dia diberikan pahala mati syahid. Nah, jadi amun kita hendak meninggal dunia dalam keadaan syahid, maka kita jaga wudu, jaga wudu. Malam hari, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malak, maka akan tidur bersama dia. Syiar ataupun disar itu adalah selimut, pakaian yang langsung menyentuh tubuh. Bahasa kita ya selimut. Maka tidur satu selimut dengan malaikat. Nah, artinya malaikat ada di dekat kita.
Falam yastayqin min naumihi illa qala al-malak, tidaklah seseorang itu dia bangun daripada tidurnya kecuali malaikat itu berkata, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, ya Allah ampunilah hamba engkau fulan ini. Jar malaikat tadi menunjuk dan kita diiga nih. Fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia bata tidur malam ini dalam keadaan berwudu. Nah, itu fadilahnya. Nah, kalau meninggal dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan dihadiri oleh malaikat Jibril. Kemudian dalil yang lain malaikat Jibril itu turun ke bumi juga adalah ayat Al-Qur'an. Yaitu di dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka ada ayatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Tanazzalu artinya terus menerus al malaikatu, malaikat itu turunan fiha pada malam Lailatul Qadar. Allah tidak mengatakan tanazzalu malaikatun, tetapi pakai al, tanazzalul malaikatu. Al itu di dalam bahasa Arab sangat bermakna. Al itu ada maknanya, a dengan lam ada maknanya. Artinya kalau malaikatan tersembarang aja malaikatnya. Tapi kalau al malaikatu malaikat yang khusus. Maka dalam tafsir dikatakan Allah turunkan di malam Lailatul Qadar malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Malaikat itu belum pernah lagi turun ke bumi walaupun sekali. Ada malaikat khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Bersama siapa? Warruhu. Nah, wawnya ataf kepada al malaikatu, bersama warruhu, bersama ruh. Maka roh itu banyak pendapatnya, ada yang mengatakan ini, yang mengatakan ini, mengatakan ini. Nah, di antaranya yang paling kuat adalah ar-ruhu itu adalah Jibril. Jibril mengamiri atau memimpin malaikat-malaikat khusus tadi turun daripada langit ke permukaan bumi. Kemudian dalam hadis yang lain, yusafihuna kulla qa'imin yadhkuruna Allah Ta'ala. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat yang turun di malam itu akan masuk ke rumah orang yang sedang beribadah di malam itu, baik dalam keadaan berdiri sholat, duduk baca Quran, duduk berzikir, asal jangan guring aja. Maka malaikat Jibril dan malaikat khusus ini masuk ke rumah orang itu dan menyalami atau berjabat tangan dengan mereka. Maka bila orang tu je disalami merasa nang orang nang melihat nang malam Lailatul Qadar, nya ada juga yang beribadah kada melihat, disalami Jibril ya teman kada melihat. Ada juga yang orang diperlihatkan nang je orang dituruni Lailatul Qadar tu dasar melihat nang langit balat. Nah, artinya malaikat nang turunan tadi sampai ke rumah sini disalami oleh malaikat. Maka bila malaikat tadi bersalaman, bersentuhan dengan tangan kita, maka akan langsung hati kita ini suci dan merasa dingin dia sampai ke hati. Nah, itu orang yang dituruni Lailatul Qadar. Berdoa waktu itu, napa lagi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikatnya sudah turunan, dibukakan pintu langit melihat orang tadi itu. Nah, bila berdoa waktu itu insyaallah kabul. Nah, kebanyakannya ya kada melihat. Nah, kebanyakannya kada melihat. Nah, ada hikmahnya juga. Amunnya kayak kita nih ya lah, gigir pulang orang. Amunnya kita melihat nangga itu. Nah, lalu tahun kaina lalu kada mau lagi yang gigir deh, cair deh ya lah. Orang banyak mengunjungi, dapat duit banyak deh. Jadi malaikat tahun kena kada lagi jeung malaikat. Nah, jadi ulama-ulama orang-orang saleh itu lebih memilih diam. Mereka lebih memilih diam. Nah, kada menyebarkan itu. Tapi sebagian ada yang tahu. Nah, apabila tahu, masya Allah berarti orang ini mulia. Kita datang ke sana, yaitu minta doa lawan sidin. Minta doa lawan sidin. Bukan kada boleh aja. Minta doa kepada beliau. Nah, ini malaikat Jibril. Artinya turun aja sidin ke bumi, turun aja. Yaitu ketika malam Lailatul Qadar tadi, kemudian ketika
seseorang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Kemudian malaikat yang kedua wa Mikail, dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Muwakkalun bikailil amtar. Malaikat Mikail ini tugas sidin yang pertama adalah kailil amtar, mengatur hujan. Kail itu timbangan hujan. Berapa banyak, berapa titik air hujan yang akan jatuh ke permukaan bumi ini, itu malaikat Mikail nang tuang timbang, nang tuang atur. Nah, tadi mulai mana hujan? Mulai alabiu sampai nanti pantau karohululek. Tahu karohulu sampai kita ini kan hujan panas. Ulun maka minta ambili tadi. Zat di alabiu. Alabiu hujan benar, pabrik benar. Sekali sampai rantau karohulu kan hujan. Sampai ke sini kan hujan. Ada bahasa aspal, artinya kan hujan sampai sore tadi kan hujan. Nah, siapa yang menginginkan rantau karohulu itu malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail di sini hujan, sini ada hujan, ya malaikat Mikail. Nah, malaikat itu yang mengatur cuaca. Itu juga yang mengatur cuaca panas dingin atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal bihar, dan mengatur lautan. Nah, malaikat Mikail juga yang mengatur berapa dalamnya, berapa isinya, berapa ikan yang ada di dalamnya. Nah, ini malaikat Mikail. Wal anhar, dan juga sungai. Nah, ini parak dari dalam ulangnya lah. Nah, ini malaikat Mikail juga yang mengaturnya. Wal arzaq, dan juga mengatur rezeki setiap manusia, takarannya itu. Ketika kita berada di perut ibu kita, umur kita 4 bulan, yaitu 3 kali 40 hari, ditiup kepada janin kita yang ada di dalam perut ibu kita tadi, tiupkan roh, maka bergerak. Jadi pas sudah 4 bulan lalu bayi itu bergerak di dalam perut, maka ditulis sudah rezekinya. Ditulis rezekinya. Tidak mungkin bertambah walaupun sedikit, tidak mungkin berkurang walaupun sedikit. Wa innal insan lam yamut hatta yastakmila rizqah. Dan sesungguhnya ujar Nabi, manusia itu, seorang manusia, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia menyempurnakan rezekinya. Satu nasi lagi, satu butir nasi yang belum dia makan, maka dia tidak akan mati. Atau satu teguk air minum, secangkir air lagi belum dia minum, maka dia tidak akan mati. Walaupun tabuat ke bawah truk, walaupun tagugur mulai atas asam yang paling tinggi, ada mati orangnya. Nah, amunnya sudah rezekinya habis, si tadang sabdi jamban hayal. Nah, mana sakitnya gugur mulai atas luting lawan tadang sabdi jamban, sakit mulai atas ya lah, masuk bawah motor truk, hancur saja motornya, orangnya ada apa-apa Nah, atau orangnya selamat itu karena masih ada rezekinya. Allahu Akbar. Nah, sudah diatur. Nah, pengaturannya tadi ulang nang kita mengunjung dapat berapa ikung. Nah, nang kita telah berdiri hari ini itu dapatnya 50.000, esok dapatnya 100.000, esoknya dapat 150.000, esoknya 1.000.000. Nah, yang mengaturnya ini siapa? Tulisannya sudah ada waktu kita di dalam perut ibu kita. Nah, yang mengatur ini adalah malaikat Mikail yang membatasi. Nah, minta Elon Mikail. Nah, Masya Allah. Dahulu waktu di Yaman itu buahnya ada nang ustadz itu digilir buahnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Sidin itu membagi kafalah tiap bulan. Jadi dahulu di sana bila orang tuh pintar, belajar pintar, nah itu bulanan ini kada bayar lagi. Bulanan tuh kada bayar dan dapat beasiswa setiap bulan kita diberi. Waktu ulun di sana tuh berapa deh, 6.000 Yaman, 6.000 ya. Selama kita pintar, artinya standar kada menurun, maka berapa tahun nggak kita belajar di sana kada bayar lagi, kada bayar. Ulun bayar sekitar 8 bulan ya, 8 bulan selama 4 tahun. Berapa bulan lagi? 4 tahun, 4 bulan itu kada berbayar. Jadi setiap bulan tuh ada sidin untuk membagi duit tadi. Jadi bila sidin tuh lewat, ada waktunya sudah
malaikat Mikail datang jawabannya. Nah, itu wacang bagi duit tuh, wacang bagi duit. Nah, Mikail. Nah, sebelum yang mengatur rezeki kita. Nah, cuman takarannya tadi sudah mulai kita di dalam paruh ibu kita ada. Nang ini jadi pegawai, nang ini jadi PNS, nang ini jadi buruh, nang ini jadi petani, nah, nang ini jadi ustadz, yang ini jadi santri, yang ini jadi pedagang. Nah, ini sudah diatur, sudah ditulis. Untuk ya Allah amalihi, tulis juga amalnya ditulis oleh malaikat. Nah, cuman pengaturannya itu aja lagi. Nah, pengaturannya memberi setiap harinya, setiap bulannya. Nah, itu adalah malaikat Mikail tadi. Nah, jadi kada tapi hidup nih kata tapi yang tapi banyak berpikiran gitu. Apa yang sudah dicatat oleh Allah kesan kita, rezeki kita itu akan sampai kepada kita. Kayak apapun pasti ada jalannya. Apa yang Allah tidak catat untuk kita, maka itu bukan rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Udah ada Tuhan, udah kasih ini jangan malamar, kada terima orang juga. Seorang hendak, orang ada hendak. Orang hendak, seorang ada hendak. Sama-sama hendak, jujurannya larang. Pokoknya macam-macam ya. Tapi yang sudah takdir kita, rezeki kita diantaranya adalah suami, istri, jodoh itu adalah takdir. Nangaran takdir kita. Walaupun banyaknya kisahnya, kada ada berduit. Ulun berdiri pusat aja 5 juta, dipintarai orang 20. Cuman ulun kada mundur, harus silang aja. Nah, bapak deh saya itu aja sekalinya dihapuni orang juga aja. Artinya itu jodohnya itu takdirnya itu dimudahkan oleh Allah. Kalau udah kada takdir kita, bukan itu ditulis untuk kita, bukan rezeki kita, maka macam-macam masalahnya inilah timbul kada jadi. Timbulnya itu akhirnya kita melihat ke sini itu bukan rezeki kita. Nah, wa taswirul ajinnah fil arham, begitu juga tugas malaikat Mikail adalah menggambar setiap janin yang ada di perut ibu-ibu mereka. Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk bentuk tubuh kalian mulai ujung rambut sampai ujung kaki, mata, hidung, telinga, jari. Allah yang menggambar itu fil arham, di dalam perut ibu kalian, kaifa yasha, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak kita. Jadi bentuk tubuh kita ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Amunnya kaya kehendak kita, hendak kaya saharukan ya. Kalau amunnya kaya hendak kita nih, dong mancung misalnya, mata gelap, nah bibir bagus, telinga masya Allah, hendak. Tapi ini lain kehendak kita, kehendak Allah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Nah, wahai manusia, kenapa apa yang membuat engkau itu lari daripada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan menggambar kalian di perut ibu kalian. Nah, memang pada hakikatnya Allah yang menghendaki gambar kita seperti ini, tapi yang menggambarnya ataupun Allah wakilkan kepada siapa? Itu kepada malaikat Mikail. Nah, lalu ada nang mancung, ada nang kada, ada nang matanya galak, ada nang sipit. Nah, itu tadi, itu gambaran malaikat Mikail. Nah, Allahu Akbar. Nah, harap berarti sini menggambar kan nang samanya yo. Mama abahnya sama. Ya artinya tuh paungnya sama. Nah, tapi nang tumbuhnya nih, lahirnya itu ada nang samanya. Dang sanak misalnya bersembilan, samalah, ada sama. Nah, nang harap lagi itu Allah firmankan dalam Al-Quran, apa namanya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sesungguhnya kami itu kuasa untuk menyamakan sidik jari. Kami itu ya Allah kuasa untuk menyamakan sidik jari setiap manusia, itu kuasa. Tetapi bentuk kekuasaan kami menghendaki
setiap manusia itu memiliki sidik jari masing-masing. Itu dalam Quran, dalam surah Al-Qiyamah. Betul, kami memang kuasa untuk menjadikan sidik jari manusia ini sama semuanya. Tetapi kami berkuasa, kami menghendaki sidik jari manusia ini tidak sama. Walaupun orangnya kembar, walaupun mirip, walaupun kayak apa, sidik jarinya kada sama. Itu dalam Al-Quran. Makanya yang paling aman tuh pakai sidik jari. Karena sidik jari kita tidak ada yang sama. Itu sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan ini bentuk daripada taswir ataupun pembentukan yang Allah kehendaki pada manusia. Nah, sebelum mereka menemukan sidik jari itu, Al-Quran sudah menyebutnya. Dan Al-Quran itu sudah puluhan ribuan tahun yang lalu menyebutkan seperti itu. Nah, ini dua malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Al-Fatihah.